Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi di Kosakata, Kosa dan Kata-Kata. Perkenalkan, kali ini saya akan menemani teman-teman dalam beberapa jam ke depan, beberapa jam tidak, cuma dalam beberapa waktu ke depan untuk menceritakan apa sih yang mau kita bahas kali ini. Clue-nya adalah kali ini kita akan bahas tentang pertanian. Wow. Dan saya tidak sendiri, ditemani oleh Kakak Mei. Halo Kakak Mei. Hai. Salam kenal semuanya. Boleh perkenalkan dulu kali dong, bilang tuh di sini tak kenal maka tak sayang. Siap. Kalau sudah sayang biasanya Oh, saya sih sayang dulu baru kenal ya. Jadi, nama saya Mei Osok. Biasanya Oke. dipanggil Mei. Kalau berarti marganya kami ini Osok ya? Iya, Osok dari Itu Sorong. Sorong ya? Suku Iya. apa kami? Suku Moi. Oh, kalau di Sorong ada berapa suku? Oh, itu saya kurang tahu Aduh, ya. gimana Tahunya nih? saja kalau saya dari suku Moi. Kalau yang punya yang nama bandara di Sorong, apa namanya bandaranya? Domino Edward Osok. Ah, itu siapa? Kak kami punya Itu siapa? saya punya kakek. Saya punya Jadi kakek. ini kesempatan Mas bagi saya terutama dan teman-teman yang menonton mewawancarai atau berbincang-bincang dengan yang punya bandara Sorong. Bukan. Oke, kita ke Kakak Mei. Jadi sebenarnya kita mengundang Kakak Mei ke sini tuh bukan tanpa sebab teman-teman. Jadi Kakak Mei ini merupakan peneliti ya. Kakak Mei saja tidak yakin apalagi saya sebenarnya. Tapi tidak, kita harus meyakinkan bersama. Tapi beneran Kakak Mei ini adalah peneliti, mempunyai pengalaman di dunia penelitian lah ya, di dunia Iya, penelitian dan pengalaman mungkin ada akademik kali ya, iya. tentang pertanian. Jadi gimana tuh kami penjelasannya? Penjelasan mengenai apa nih? Itu kalau kakak ini sebagai peneliti. Itu hoax ya. Saya bukan Atau nggak ini kakak Mei jelaskan pengalaman kami di dunia akademik atau tidak yang berkaitan dengan pertanian. yang berkaitan dengan pertanian. Kemarin kan saya pernah ngambil studi bioteknologi dan neuroscience. Kemudian Itu kuliah iya, S1 ya berarti ya? adalah pokoknya Oh, adalah di mana tuh? studi-studian gitu. Oke. Pokoknya ada gitu. Terus Di mana kami? Di mana? adalah Ada di satu salah tempat ya? iya, di salah satu pusat penelitian. Di salah satu pusat Kemudian penelitian. saya Oke. meneliti mengenai mikroalga. Apa itu? Mikroalga itu sejenis kalau orang awam sebutnya lumut kali ya. Lumut, sejenis lumut yang dikembangkan dalam pupuknya tanaman hidroponik. Jadi biasanya kan kita pakainya nutrisi AB mix. Betul. Hara A dan B kemudian dicampur. Nah, tapi di dalam penelitian saya itu ditambahkan dengan mikroalga. Tujuannya? Tujuannya untuk menambah kandungan nutrisinya yang tidak dimiliki oleh nutrisi A dan nutrisi B. Oh, jadi dia pelengkap ya? Iya, dia ini lupa ya nama mikroalganya apa ya, saking udah lama dan namanya panjang ya. Tapi intinya mikroalga itu dia saat ini jadi salah satu penghasil nutrisi terbaik yang kemudian dikembangkan dalam berbagai jenis makanan gitu. Dan kemudian bersama dengan profesor saya kita meneliti tanaman hidroponik. Apakah tanaman hidroponik itu kemudian bisa menjadi lebih baik setelah diberikan tambahan nutrisi dari mikroalga itu. Oke, dari yang Kakak Mei tadi bilang sebenarnya ada 2 poin yang saya pengen tanyakan karena itu Siap. dimention beberapa kali. Baik. Yang pertama adalah kami tadi sempat bilang kalau itu sudah dilakukan lama sekali. Jadi saya mau tanya pertama kesibukan kami sekarang apa? Oh, kesibukan saya. Berarti kalau lama sekali berarti itu sulama ya? Iya, lumayan lah ya. Oke. Katakanlah lama, mungkin sebulan lalu, Oh. 2 bulan lalu gitu. Oke. Hitungannya lama Betul, deh. betul. Iya. Walaupun lama itu ada 2 pengertian secara kuantitatif atau kualitatif nih. Iya, lamanya karena hitung detik ya. 1 bulan lalu itu berapa detik? Berarti kuantitatif ya? Iya.
Kalau kualitatif kan berdasarkan feel ya, rasa. Misalnya kayak, saya sudah lama sekali tidak ketemu dia, padahal itu baru berapa jam yang Aduh, lalu. itu jangan Gitu. diucapkan Itu secara lagi. kualitatif ya, itu suara kualitatif teman-teman. Lah, back to Oke, the topic. oke, back to the topic. Jadi kesibukan kami sekarang apa nih? Oh, sekarang saya di Papua Youth Creative Hub, Oke. bantu-bantu gitu lah. Bantu-bantu apa nih? Sebagai apa namanya asisten lah yang Asisten. membantu teman-teman gitu, misalnya pengembangan program, lalu pendataan, nah itu saya di situ. Oke, jadi kami ini daily activity-nya atau kesehariannya itu di Papua Youth Creative Hub Benar sekali. yang sebenarnya membantu untuk menjalankan tempat ini. Jadi posisinya tuh sangat penting sebenarnya ya. Karena yang dibantu tuh hal-hal yang urgent sih sebenarnya kayak tentang data ya nggak? Oke, selain itu tadi kami sudah jelaskan kesehariannya, dan yang kedua tadi kami banyak juga ngomongin tentang hidroponik nih. Oke, berkaitan dengan hidroponik, apakah kami sekarang lagi mengembangkan sesuatu tentang hidroponik? Pucuk dicinta ulang pun tiba. Haleluya. Jadi teman-teman semua sekalian saya mau promosi, kita itu lagi mengembangkan namanya Waibu Agro Edu Tourism. Di lokasinya tadi yang pertama itu yang sudah disebut ya, di Waibu di Kampung Kuadeware, di apa namanya di Toware Sentani Jayapura. Oke, berarti Waibu tuh nama distrik ya? Iya benar, nama distrik Kampung Kuadeware. Kampung Kuadeware. Kalau tidak salah itu kemarin yang sempat rame, Presiden mengunjungi ke sana ya? Benar sekali, tanggal 16 Juli Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo datang ke Waibu Agro Edu Tourism. Selain Pak Presiden, kalau tidak salah beberapa hari sebelumnya ada Pak Sandiaga Uno ya? Lah, kamu lebih tahu gimana? Benar sekali. Jadi karena kita tim kreatif, kita riset dong. gitu, Iya, hebat jadi ya. ada kita punya tim kreatif dan ini mereka tuh tidak makan tidur aja. Apalagi cuma setting mic, kamera. Jadi mereka riset gitu. Siap, bukan kaleng-kaleng. Jadi Waibu Agro Edu Tourism itu adalah satu pusat ekosistem inkubasi pertanian ya. Jadi kalau misalnya dalam ruang lingkup yang besarnya Papua Youth Creative Hub itu dia ada unit bisnisnya, kemudian kemarin pas peresmian itu kan ada pengembangan pertanian. Nah, kalau di Waibu itu dari hulu ke hilir. Berarti di Waibu itu dia fokus kepada ekosistem dari hulu ke hilir khusus pertanian ya? Sebenarnya tidak sih. Oh tidak? Karena di sana itu ada juga perikanan dan peternakan. Oke. Kalau kakak ke Waibu, kakak akan melihat dari depannya itu sebenarnya dari depan ada fresh market, ada kafenya yang dikembangkan fresh market. Nah fresh market itu dia menjual hasil dari pertanian dan juga dari peternakan dan perikanan. Masuk ke belakangnya lagi kita ada kembangkan juga di bidang perikanan itu bioflok. Kemudian ada peternakan ayam pedaging, lalu hidroponiknya di dalam greenhouse, kemudian ada juga aquaponik. Aquaponik. Oke, menarik teman-teman. Jadi bisa dikatakan itu adalah konsep baru yang ada di Papua ya? Benar sekali. Yang baru memang itu baru karena dikembangkan oleh anak muda Papua sendiri dan kemudian dia dalam satu ekosistem yang kemudian kalau misalnya kita masuk ke dalam itu kita bisa lihat itu prosesnya bagaimana memproduksi dari tanah misalnya untuk pertanian, hasil pertaniannya berubah menjadi produk misalnya jagung jadi pakan ternak, lalu kemudian ayam pedaging diolah, ikannya gimana itu kita belajar. Yang paling menarik lagi di Waibu Agro Edu Tourism itu ada laboratorium farmingnya. Oke, ini saya yakin kami lebih paham, lebih mahir. Ini alasan kita undang kami sini nih karena Gitu berkaitan sama peneliti ya. Tahu gitu. Oke. Tadi kami sudah juga menjelaskan latar belakangnya sempat berpengalaman di dunia akademik, terutama peneliti. Nah kaitannya sama peneliti untuk pertanian. Saya bukan peneliti ya. Oh bukan guys, ya. Apapun itu berkaitan dengan peneliti tadi. Apakah berkaitan dengan penelitian di Waibu peran peneliti ini apa nih? Kami di sana berperan sebagai apa? Baik, nah ini saya jelaskan dulu ya laboratorium farmingnya.
Di dalam laboratorium farmingnya itu kita menerapkan sistem indoor farming. Oke. Artinya pertanian di dalam ruangan. Apakah dia hanya ditanam dalam ruangan? Tidak. Di dalamnya menggunakan sistem grow light atau lampu yang untuk menyuburkan tanaman. Jadi menggunakan sistem LED. Nah, lampu ini itu dia terdiri dari macam-macam sinar sebenarnya. Infrared, ultraviolet, kemudian sinar biru gitulah. Biasanya orang pikirnya tuh sinar ultraviolet aja tuh karena warnanya ungu, padahal enggak itu. Ada banyak macam-macam gelombang yang digunakan dalam lampu ini. Tujuannya adalah dia menggantikan cahaya matahari. Dia menggantikan cahaya matahari, mempercepat fotosintesis tanaman, lalu membuat tanaman itu dia lebih benihnya tumbuh dengan mempertahankan kualitas benihnya. Kalau di tanah kan dia terganggu ya. Betul. Suhu, Betul. kemudian hama, apa gitu. Tapi kalau indoor farming, benih yang tadi berkualitas, dia tumbuhnya tetap berkualitas, hasilnya juga jadi lebih baik, pertumbuhannya lebih cepat. Kemudian di dalam laboratorium farming Waibu Agroeduturism ini dilengkapi dengan mikroskop, yang mana itu merupakan harta buat teman-teman yang suka sekali melihat organ-organ yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ada organ yang bisa dilihat oleh mata. Apa organ itu? tunggal. Organ tunggal, baik. lanjut. Jadi di dalam laboratorium ini dilengkapi oleh 3 instrumen yang bisa digunakan oleh anak-anak sekolah, mahasiswa, bahkan juga peneliti bidang sains biologi. Jadi ada 2 mikroskop, 1 lensa monokular dan juga binokular. Jadi waktu sebelumnya pernah di BRIN di Cibinong itu kan kita menggunakan alat yang lebih canggih ya, lebih canggih. Tapi ini di Papua 2 mikroskop ini udah jadi sebuah harta benda yang sangat berharga karena di tempat lain tidak ada. Kemudian ada 1 alat lagi itu tuh untuk mengukur kelembapan benih. Oke. Jadi sangat lengkap sekali. Sangat lengkap ya. Benar. Jadi semoga ini tidak membosankan ya informasi ini. Biasanya tidak menarik untuk yang lain. Jadi sebenarnya yang saya tangkap dari kami adalah fungsi indoor farming ini adalah menjaga kualitas dari benih ya. Benar. Kualitas dari benih. Iya, itu menjaga kualitas benih, kemudian sekaligus menguji kualitas benih. Oke. Di dalam situ yang dikembangin apa aja kami? Benih apa saja? Banyak. Di Papua ada sayur mayur, bayam, sawi, kangkung. Nah, itu di indoor farmingnya tuh diuji kualitas benih bayam, kangkung, sawi, kemudian jagung, karena memang kita sedang mengembangkan pakan ternak kan ya. Lalu kemudian di greenhouse-nya kan ada pakcoy, selada, nah itu juga kita uji. Kalau untuk pengembangan varietas lokal adakah? Di varietas lokal ada kopi ya? Iya, kopi dan juga anggrek. Oh, anggrek. Iya. Jadi anggrek ini memang sudah terkenal ya. Benar. Jadi saya pernah bercerita atau berdiskusi dengan beberapa teman-teman dari dinas pertanian. Iya. Mereka pameran di Jakarta. Dan yang sering ditanyakan adalah anggrek, terutama untuk ibu-ibu. Wah, ibu-ibu datang aja ke Waibu Oke. Eduturism. Oke, jadi sebenarnya lab ini fungsinya untuk menjaga keberlanjutan, bukan hanya tentang varietas yang sudah ada, tapi varietas-varietas langka yang menjadi varietas lokal di Papua itu sendiri. Mungkin tambahannya adalah kalau menurut saya Papua ini kan cuacanya ekstrim ya. Betul. Jadi itu cukup penting juga untuk menjaga keberlangsungan hidup oleh varietas-varietas ini ya, betul ya? Betul. Karena kalau di Waibu kebetulan saya rumahnya di Sentani ya. Oh, siap. Saya rumahnya di Sentani. Kalau siang hari panas ya. Panas sekali, bisa sampai 34 derajat. Wah, 34 derajat. Dan panasnya ya. Betul, panasnya itu sampai ke dompet sampai kering. Oke. Jadi posisi lab farming ini indoor lab farming. Iya. Apa sih sistem indoor namanya? Farming. Sistem indoor farming ya? Iya, indoor farming artinya pertanian di dalam ruangan. Oke. Berarti sinar-sinar yang cahaya lampu yang tadi yang kami jelaskan secara tidak langsung menggantikan cahaya matahari ya di dalam ruangannya. Iya, benar. Dan kalau di dalam ruangan otomatis pembenihan itu bisa lebih aman ya, jauh dari hama ya gitu. Iya, benar.
Jadi tadi kan sebelumnya udah dijelasin kalau menjaga kualitas benih. Jadi sistem indoor farming itu benihnya dia bisa tumbuh jauh dari hama, kemudian hasil daunnya lebih hijau, buahnya juga lebih bagus hasil produksinya. Berarti dengan kata lain lab indoor farming ini atau laboratorium ini mengupayakan atau menciptakan benih unggulan Benar. dari varietas yang sudah disebutkan tadi ya, Iya, misalnya benar. dari sayur-sayuran dan Benar. lain-lain. Kan kalau di Waibu Agro Edutourism ini kita mencoba tuh. Kita mencoba menanam 25 kg benih di dalam 1 hektar. 1 hektar ladang lah ya, ladang jagung gitu. Di dalam kawasan itu sendiri. Iya, di dalam kawasan itu sendiri. Harapannya kemudian dia bisa menghasilkan 6 ton, artinya 6.000 ya, 6.000 yang mana dia beberapa kali lipat lebih banyak. Beberapa kali lipat lebih banyak. Kalau 6 ton atau 6.000 kilogram ini artinya dia 150 sekian kali lipat yang bisa kita tanam di lahan yang lebih luas daripada 1 hektar tadi. Oh, Artinya penghasilannya, produksinya jauh lebih bagus. betul. Jadi itu lahan itu Ya, dipergunakan. semoga perhitungan angka saya benar ya. Ya, kita percaya aja karena tidak ada yang tahu di sini. Ya. Jadi kita mempercayai satu informasi Nanti sejauh editor ini. tolong diedit ya bagian angka tadi. Intinya adalah sistem indoor farming itu dia menanam benihnya lebih berkualitas, lebih baik, kemudian hasilnya lebih banyak lah ya. Oke, kembali ke jagung tadi. Berarti jagung yang ditanam nih benih jagung ya? Benar. Bukan jagung yang pada umumnya kan? Bukan, beda. Jadi benih jagungnya kita kembangkannya itu di dalam sistem indoor farming, disemai dulu. Disemai terus kualitas benihnya diuji, kemudian ditanam lalu dipindahkan. Dipindahkan ke lahan gitu. Jadi saya coba klarifikasi. Jadi yang ditanam itu bukan jagung pakan ataupun jagung pakan ternak atau jagung makan, tapi benih jagung. Jadi hasil dari panen ini akan menjadi benih. Benar. Begitu ya? Iya, Benar ya? benar. Jadi produk dari jagung yang ditanam itu adalah benih jagung. Jadi bukan produk jagungnya, tapi menjadi benih. Betul. Sehingga benih ini bisa ditanam lagi gitu ya. Betul, tepat sekali. Wah, Dan ketika kamu bisa ini ya Bapak. dan ketika itu sudah melewati uji dari laboratorium, otomatis benih ini bisa menjadi benih unggul ya kira-kira Betul seperti itu ya. sekali. Harapannya sih dari Waibu Agro Edutourism kita bisa mengembangkan pertanian pakan ternak. Oke. Seperti jagung Betul misalnya. betul. Dan ke depan saya pikir ini akan menjadi jawaban dari tantangan selama ini bahwa pakan ternak itu kita selalu datangkan dari luar Papua. Benar sekali. Nah tadi itu kan dari 1 hektar itu satu bibit yang kemudian dia bisa untuk 1 hektar dia bisa menghasilkan 150 kali lipat. Jadi 150 kali lipat ya katakanlah intinya dia lebih banyak lah hasilnya lebih banyak. Jadi misalnya hasil pakannya produksi pakannya lebih banyak artinya kita membantu suplai pakan di Papua. Oke. Dan kita bisa menurunkan harga pakan Betul, di Papua, betul. kebutuhan pakan di Papua sehingga para peternak-peternak juga bisa mendapatkan pakan yang lebih baik dan berkualitas dengan harga yang lebih murah. Artinya kita menolong ekonomi banyak-banyak peternak yang ada di Papua. Oke, dan kalau kayak gitu harapannya ke depan harga pakan bisa turun. Iya, benar. Dan harga harga ayam pedaging berarti ya, misalnya atau ayam pedaging ataupun telur ayam bisa lebih turun ya. Benar, karena pakannya juga lebih murah. Itu kan salah satu faktornya ya. Betul visioner sekali nih kami ini. Wah, keren luar ya, keren. Tidak saya diajari. Oke, kan Waibu ini berarti dia posisinya ada di tengah kampung ya. Iya, jadi ada itu bahasanya tuh begini, pesona yang tersembunyi di balik Toware. Namanya adalah Kampung Kwadeware. Dan di dalamnya itu ya ada agro edutourism itu. Oke, siap. Waibu. Keterlibatan karena saya pikir kami dari tadi ngomong tentang bagaimana perkembangan Waibu Agro Tourism, terus kaitannya itu masih berkaitan dengan Papua Youth Creative Hub. Ya otomatis tidak jauh-jauh dari anak muda nih. Betul. Gimana keterlibatan anak-anak muda di kampung itu sendiri terhadap adanya Waibu Agro Tourism, respon mereka gimana dan keterlibatan mereka sejauh mana gitu?
Baik, sebelumnya lahan Waibu Agroeduturism ini adalah lahan produktif tapi yang tidak diberdayakan. Jadi tadi bahasanya gimana ya, lahan produktif yang mati ya, Yang Pak? tertidur. Yang tertidur, Oh, yang lahan tertidur. produktif yang tertidur. Oke. Kemudian datanglah anak-anak muda Papua yang lain yang kemudian Yang mempunyai visi. Jadi untuk mempunyai visi ini kalau di apa ya, di agak biblical atau agak rohani itu tuh adalah the salvation, kaum terpanggil. Jadi banyak yang dipilih, sedikit yang dipanggil. Apa sih? Aduh, saya ini terpernah gereja lagi. Ya kira-kira seperti itu lah ya. Iya. Kira-kira seperti itu. Jadi beberapa anak muda dari Papua Youth Creative Hub datanglah ke Waibu, kemudian mengembangkan lahan pertanian. Disulaplah tempat itu jadi tempat yang produktif dan ternyata tanggapan respon dari anak muda yang ada di Kampung Kuadeware ini sangat positif. Mereka terkejut ya, oh ternyata lahannya dari lahan yang tadi kelihatannya tidak bisa digunakan, ternyata dia berubah menjadi sebuah lahan yang kemudian bisa, ini harapannya ya, bisa menggerakkan perekonomian di Kampung Kuadeware ini. Nah, anak mudanya sendiri sebenarnya terlibat tuh di pembangunannya. Jadi pada saat pembangunannya dari awal itu mereka ikut terlibat sebagai teman-teman yang juga ikut membantu, membantu mengerjakannya, kemudian sampai dengan peresmiannya. Belum diresmikan. Sudah belum sih? Itu sudah diresmikan. Bapak Presiden datang ke situ sebagai soft launching daripada Waibu Agroeduturism. Oke, baik. Jadi kalau teman-teman mau datang sudah bisa nih. Siap, teman-teman boleh datang aja ke Waibu Agroeduturism. Nanti hari Rabu kita ada panen raya. Oke, jadi informasi untuk teman-teman, hari Rabu tanggal 19. Iya. 19 ini bulan apa sih? Bulan Juli Ya. Waduh, 19 Juli akan ada panen raya di Waibu Agroeduturism. Datang semuanya, kita akan panen rame-rame, kemudian akan bawa sayur dari kebun greenhouse-nya dan harganya diskon. Oh, harganya diskon ya? Iya, jadi berarti lebih murah. yang menarik adalah di sini pengalaman teman-teman nanti yang datang. Jadi dia metik sendiri gitu ya? Metik sendiri dari lahannya, kemudian dipanen, di packing sendiri. Oke. Jadi itu nikmatnya tuh lebih gimana gitu. Oh gitu ya. Dan selain itu juga mungkin teman-teman juga bisa, tadi kami sudah jelaskan ada penjelasan tentang edukasi juga ya berarti ya. Benar sekali. Jadi di sana itu, oh iya, kemarin teman-teman yang menjadi pengelola agroeduturism ini mengikuti pelatihan sertifikasi hidroponik. Jadi semuanya teman-teman yang pengelola di sana itu kalau kita datang ke sana sudah terpercaya karena mereka melewati pelatihan dan mengikuti ujian sertifikasi. Lulus semuanya, jadi terpercaya. Kalau semuanya datang belajar di Waibu Agroeduturism, ilmunya luar biasa, terpercaya dan juga dan juga intinya adalah ya dari orang-orang yang memang bersertifikasi. Oh, jadi qualified. Jadi qualified. Kayaknya ada ini yang menyelenggarakan dari mana itu, bajunya ada sejenis pesan sponsor ya. Sepertinya. Sponsor ya, terima kasih untuk PLN peduli, sangat peduli sekali dengan anak muda Papua. Kita terima kasih sekali ya. Waibu Agroeduturism juga salah satu sponsornya adalah PLN. Oke, jadi mungkin dari teman-teman tim kreatif kita sudah meriset bahwa Waibu Agroeduturism ini sebenarnya merupakan program kolaborasi ya. Benar. Program kolaborasi antara Papua Youth Creative Hub dan beberapa komunitas lokal. Salah satunya stakeholders-nya adalah dari PLN. Betul. Jadi karena kita sadar, teman-teman dari Waibu Agroeduturism itu mungkin menyadari bahwa ini adalah langkah gebrakan yang baru, sehingga seperti sapu lidi, kalau dia cuma sendiri itu dia patah ya. Jadi harus beramai-ramai. Bapak dai ya? Oh gitu. Jadi mau pesan sponsor terus. Jadi semangatnya adalah semangat kebersamaan seperti Papua Youth Creative Hub itu sendiri. Iya. Tagline-nya adalah bersatu, bersinergi, berkarya untuk kesejahteraan tanah Papua ya. Jadi kalau di Waibu kesejahteraan yang
tuju adalah kesejahteraan secara pertanian. Kira-kira seperti itu. Siap, pertanian dan peternakan dan perikanan ya Bapak. Betul, 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 betul. Jadi hari Rabu tuh mulai jam berapa tuh acaranya? Hari Rabu acaranya mulai jam 9 pagi sampai jam 6 sore, open gate. Jadi kamu bisa datang kapan aja, jam berapapun dari jam 10 sampai jam 6 itu kita standby di sana. Jadi jangan sampai kehabisan teman-teman itu. Iya, walaupun kita standby tapi kalau misalnya kamu datang telat sayur-sayurnya udah dipanen semua ya udah say goodbye. Iya, iya. Ada ini nggak? Ada clue nggak? Clue ke sana harus membawa apa atau siapa? Baik, apabila kamu jomblo tidak apa-apa bawa pacarnya orang. Tidak, bercanda. Bawa aja dirimu ke sana dan juga uang untuk membayar sayurnya. Mungkin sama ini kali ya, sama topi gitu ya teman-teman. Betul, Karena di sana panas ya. Iya, Panas. betul. Topi kalau bisa teman-teman sudah pakai apa namanya? Sunblock ya? Pakai sunblock untuk Sunblock. cewek-cewek ya yang Sunblock, takut kulitnya betul. terbakar, pakai sunblock aja. Betul. Maaf ya, saya nih agak ini ya bawel. Nggak Bapak, dia aktif. Aktif dan produktif gitu. Selain itu untuk pengembangan Waibu Agroedutourism sendiri, menurut Kakami apa yang perlu dikembangkan lagi di sana atau harapan yang sebenarnya belum kesampaian nih sekarang, ke depan apakah itu bisa menjadi satu gebrakan lain, bagaimana? Tepat sekali, terutama ada di belakangnya edutourism ya. Jadi wisata yang kemudian mengedukasi. Selama ini di Papua banyak sekali lokasi wisata, tapi tidak ada yang seperti Waibu Agroedutourism, di mana di dalamnya memang disediakan paket-paket edukasinya. Harapannya ke depannya ini bisa berlanjut continue, jadi dia tidak berhenti, dia terus berlanjut. Pengelolanya juga ada banyak regenerasi. Betul. Jadi teman-teman yang ada di sekitaran Toware bisa terlibat langsung juga dan juga menghidupkan ekonomi di sana, memberikan banyak lapangan pekerjaan. Betul. Jadi kampung Toware ini jauh ya dari akses keluarnya, walaupun jalannya secara jalan sangat aksesibel, tapi angkutan ke sana itu mungkin agak susah tapi teman-teman semuanya boleh datang ke Waibu Agroedutourism, datang semuanya ke sana, bawa keluarga, bawa teman-teman, mari kita hidupkan Waibu Agroedutourism, mari kita hidupkan kampung Kuadeware ini, kita hidupkan distrik Waibu. Kemudian supaya dia menjadi lebih hidup, jadi orang-orang bisa melihat lah ternyata ada potensi yang tersembunyi di kampung Kuadeware ini. Kalau satu poin yang saya bisa highlight dari apa yang kami sampaikan itu visinya satu, itu membuka lapangan pekerjaan ya. Benar sekali. Membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, sebesar-besarnya buat anak muda yang ada di sana ya. Benar. Jadi berdasarkan riset dari tim kreatif kami. Wis, ini timnya ini sangat rajin sekali. Iya, tim kreatif kami ini keren. Kosakata. PCH Podcast. Betul. Jadi dari tim kreatif ini mereka kasih cuplikan atau poin bahwa ternyata distrik Waibu ini merupakan salah satu distrik termiskin di Kabupaten Jayapura. Fun fact-nya adalah distrik termiskin di Kabupaten Jayapura. Oleh sebab itu mungkin itulah panggilan dari teman-teman di Papua Youth Creative Hub untuk mengembangkan di sana agar framing itu bisa didobrak. Benar sekali, untuk mengentaskan kemiskinan ya. Betul, dan fun fact lainnya adalah populasi anak muda di sana cukup tinggi ternyata. Benar. Mungkin salah satu penyumbang bonus demografi di wilayah Kabupaten Jayapura ada di distrik ini. Di distrik ini ya. Betul. Jadi harapannya untuk Waibu Agroedutourism bisa membuka lapangan pekerjaan itu tadi ya untuk anak-anak muda di sana. Iya, sangat mengharukan ya. Sangat mengharukan. Ada tisu nggak? Ada ya. Jadi selain itu yang menarik lagi adalah Waibu Agroedutourism ini dikemas. Jadi walaupun pengenalan tentang pertanian, tapi dikemas dengan edukasi, dan yang paling penting ada wisata nih. Betul. Berarti ada entertain di situ ya. Benar sekali. Nah, itu kan ada kafe. Ada kafenya didesain lebih sangat santai. Kemudian nanti ada jamming, musik jamming. Nah, pengisinya juga anak-anak Papua sendiri. Jadi kita memberikan ruang untuk
teman-teman di bidang musik juga datang untuk mengisi acara di PEC, maaf ya kita lagi di PEC, Waibu Cafe. Oke, jadi harapannya ke depan nih teman-teman industri kreatif yang berjejaring dengan Papua Youth Creative Hub bisa juga datang mengisi, betul benar berkolaborasi sekali, di sana ya. berkolaborasi dan Jadi menghibur teman-teman betul, yang ada jadi di luar. dimensi pariwisata nih kan memang juga tidak jauh-jauh dari industri kreatif itu sendiri. Benar. Jadi selain ada agro pertanian perkebunan perikanan dan edukasi, tetapi balutan industri kreatif ini menjadi salah satu dimensi yang dilibatkan di dalam Tepat ini. sekali, Sehingga kalau di Papua Youth Creative Hub sepertinya populasi terbesar adalah tentang bagaimana inkubasi bisnis dan industri kreatif. Ya. Jadi di Waibu Agroedurism lebih ke tadi seperti kami bilang ya, inkubasi pertanian. Tapi tetap jangan dipisahkan ya. Iya benar. Tidak boleh dipisahkan. Benar, ruang kolaborasi tetap terbuka. Betul, setuju. Kita anak Papua kan kita sangat senang Setuju. berkolaborasi. Saya setuju sekali karena tantangan semakin ke sini, tantangan kita sebagai anak-anak muda Papua itu semakin besar. Jadi banyak isu yang menerpa kita, dalam artian tantangan kita ke depan tidak semakin mudah, tapi harapannya kita sebagai anak-anak muda itu jangan saling sikut-sikutan, nggak boleh, apalagi saling menjatuhkan satu sama lain, itu sama sekali tidak boleh teman-teman. Benar. Jadi kita harus kolaborasi. Setuju. Mari kita kolaborasi, membangun sama-sama untuk Papua sejahtera. Betul. Jadi teman-teman yang mau belajar pertanian bisa langsung sekali datang ke Waibu Agroedurism dan teman-teman yang lain juga misalnya mau belajar tentang industri kreatif, fotografi, podcast. Bisa datang ke Papua Youth Creative Hub. Betul. Ada teman-teman kreatif di depan sini yang lagi pegang kamera sekarang ini lagi ngecek gitu ya. Saya juga tertarik sih mau belajar. Oke, sekaligus jadi kalau di Waibu Agroedurism tadi fasilitasnya sudah dijelaskan oleh Kak kami. Kalau kita di Papua Youth Creative Hub itu ada banyak turunan produk lah bisa dibilang ya. Kalau di pertanian kan tadi ada aquaponik, ada bioflok, ada hidroponik dan lain-lain. Nah, kalau di Papua Youth Creative Hub itu ada studio rekaman misalnya. Ada studio fotografi. Jadi untuk teman-teman fotografer ataupun yang mau jadi fotografer bisa terlibat di dalam sini. Ada juga podcast salah satu ruangannya ini. Lengkap ya. Gitu. Sangat jadi mantap sekali. Yang dihadirkan di sini juga sebuah ekosistem nih. Jadi antara podcast misalnya dengan studio musik dan studio fotografi kita juga sering kolaborasi bersama. Ada kafetaria, ada teman-teman juga yang biasa event organizer. Nah, ke depan ekosistem ini juga jangan berjalan sendiri, tapi bisa kolaborasi juga dengan misalnya dengan teman-teman di Waibu Agroedurism. Ataupun ada teman-teman lain yang mau berkolaborasi, kita punya tempat nih bagus kayaknya untuk dikembangkan dan lain-lain. Misalnya pengembangannya ke sosial budaya, who knows gitu ya. Siapa yang tahu, dan itu sangat baik untuk dilakukan ya. Open to discuss lah. Kita sangat setuju untuk berdiskusi gitu ya. Sip. Jadi ada yang perlu disampaikan lagi mengenai apa yang menarik di Waibu Agroedurism? Waibu Agroedurism, apalagi yang menarik ya di sana ya. Kayaknya yang menarik adalah ketika teman-teman datang ke sana. Iya, nanti lihat sendiri ya, datang ke Waibu Agroedurism dan lihat sendiri ini ya. Jadi tim kreatifnya nunjuk kamera ini, kamera itu gitu ya. Aduh, jadi datang sendiri, saksikan sendiri, pelajari sendiri. Kemudian kalau sudah tahu tempatnya, jangan disimpan informasinya, disebarluaskan informasinya. Jadi semua orang bisa belajar bersama, bertumbuh bersama. Oke, satu lagi untuk teman-teman yang mau datang hari Rabu, Ancer ini apa ya? Arah mau ke sana. Arah mau ke Waibu Agroedurism itu ada di sebelah Gortoware. Nah, itu tuh sudah paling top sudah. Jadi itu. googling aja ya, di Google Maps ada ya? Di Google Maps cari aja Gortoware, nanti majuan dikit. Maju sedikit ya, sekitar ya, berapa? 20 meter ya kalau tidak salah sebelah kiri. Hampir saya ngomong 100 meter ya. Kebetulan saya sudah pernah ke sana, teman-teman. Dan lebih gampangnya, jadi kalau teman-teman tahu Tungkuwiri, Bukit Tungkuwiri atau lebih populernya Bukit Teletabis. Bukit Teletabis ya, betul. Bukit Teletabis ya, walaupun nama aslinya tuh Bukit Tungkuwiri itu. Nama di kampung saja Bukit Tungkuwiri. Jadi sebelum tanjakan ke Bukit Tungkuwiri nanti ada tikungan ke kiri.
pokoknya tanjakan terakhir tikungan ke kiri masuk ke situ lurus aja terus. Kira-kira di situ tuh ancar-ancar yang paling gampang. Baik. Terima kasih kami. Kita Sama-sama dengan senang hati. ternyata sudah di penghujung acara. Wow, tidak terasa Tidak ya. terasa. Sebenarnya saya masih pengen banyak ngomong ya. Ya, nanti teman-teman kita undang kami lagi ya. Kita undang kami lagi. Jadi sebenarnya kami ini banyak yang bisa dikulik sebenarnya. Oh, kami ini gitu. mempunyai banyak bakat terpencil. Oke, kita berhenti sampai di situ ya. Baik, terima kasih loh Ya, sudah terima kasih. diundang. Terima kasih kami. Jadi sekali lagi teman-teman yang mau datang ke panen raya merasakan pengalaman tersendiri memetik hasil kebun Wow. di Waibu Agro Edutourism hari Rabu 19 Datang Juli ya. hari Rabu tanggal 19 Juli jam 19 10 pagi sampai Open jam gate jam 6 10 sore. sampai jam 6 sore. Iya. Disclaimernya atau clue-nya karena panas jadi teman-teman silakan mempersiapkan diri karena itu panasnya juga sampai ke dompet ya kayaknya ya. Benar. Jadi bawa uang. Yang paling penting bawa uang. Teman-teman bawa uang. Karena di sana akan ada hal-hal menarik yang bisa dibawa pulang. Jadi teman-teman bisa panen sendiri dan membawa pulang sayur dengan harga terjangkau. Yang paling penting itu sayurnya sayur hidroponik ya. Sayur hidroponik yang Hidroponik. artinya adalah bebas hama dan juga tanamannya subur, sehat. Oh sehat. Oke baik. Terima kasih kami. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman yang sudah stay tune. Stay tune ini kayak bahasa radio. Jadi kita tuh besar di radio sebenarnya. Yang stay tune atau masih tetap bersama-sama kami sampai ketemu di Kosakata, Kosa dan Kata-Kata di episode selanjutnya. Yeay. Bye. Bye.